Udah seminggu lebih sejak launching dan udah terjual ribuan piece. Apakah Huawei Band 9 ini layak dibeli atau skip nunggu smartwatch yang lain aja? Yuk kita bahas Huawei Band 9. Untuk desainnya sendiri ini cukup kecil kalau kita bandingin dengan desain dari smartwatch ya. Biasanya kan smartwatch itu lebih gede, bulat ataupun kotak ya. Kalau ini dia berbentuk persegi panjang gitu dan ini kecil banget sih kalau di ukuran tangan saya yang 16 cm. Kemudian untuk ukurnya sendiri, untuk layar ini ada di 1,4 inch. Kemudian ketebalannya ini tipis banget, ada di 8,9 mm, dan ini beratnya ringan banget, ada di 14 gram aja. Jadi kalau kita pakai smart band ini kayaknya nggak kerasa apa-apa ya, kayak pakai gelang biasa aja gitu. Jadi untuk desain ini enak banget dan ringan ya. Kemudian untuk strapnya sendiri, ini kalau kata Huawei namanya bahan fluoroelastomer atau biasa disebut rubber silikon ya kalau bahasa biasanya. Ini lembut ya bahannya, dan kalau kita pakai lama-lama juga nggak gatel ya. Ini enak banget kalau kita bandingin sama yang Mi Bro saya ini namanya silikon rubber ya, ini beda banget ya. Dia lebih lembut dan enak aja gitu kalau tempel ke kulit yang nggak gatel. Kemudian untuk bentuk quick release-nya ini juga beda. Ini quick release dari Huawei dan ini mirip dengan Xiaomi Redmi Watch 4 ya untuk quick release-nya. Tinggal kita pencet dan ini bakalan terlepas dengan cepat. Ini quick release kayak gini bakalan dipakai Huawei untuk smart band selanjutnya ya. Nah ini cepat juga untuk quick release-nya. Nah gitu aja, nggak ada effort yang lebih teman-teman. Ini strap quick release-nya enak, dan ini juga dengan kayak gini dia nggak bisa dengan mudah kita dapat atau beli strap di e-commerce ya. Jadi strapnya ini bakalan menyesuaikan dengan strap dari Huawei Band 9 yang baru ini, seperti itu. Kemudian untuk penguncinya juga ini dari bahan plastik, cuman ini plastiknya mantep, kuat, kokoh. Dan kalau di ujungnya sebelah sini dia bentuknya penguncinya seperti ini ya. Kalau kita pakai di pergelangan tangan jadinya seperti ini, dan ini cepat juga ya untuk pengaplikasiannya. Oke. Dan yang menarik di Huawei Band 9 ini dia udah menggunakan layar AMOLED berukuran 1,4 inch. Jadi ini udah enak banget dan udah jernih ya karena dia sudah AMOLED. Dan dia juga yang menarik udah ada teknologi auto brightness. Nih keren banget ya. Di harga 500 ribuan ini udah ada auto brightness. Ini sih udah mantep banget dan rekomen menurut saya untuk smart band ini ya. Mana nih display? Nah ini dia ada auto brightness, jadi nggak perlu kita repot-repot ketika keluar ruangan menyesuaikan untuk brightness-nya. Jadi dia udah otomatis ya menyesuaikan dengan cahaya di sekitar. Untuk fiturnya juga ini udah mirip banget dengan smartwatch jutaan teman-teman. Nah yang kurang di smart band ini kalau kita bandingin dengan smartwatch, paling yang kurangnya itu ada di GPS. Nah di sini nggak ada GPS, kemudian kompas juga belum ada, kemudian dan nggak ada kalkulator. Nah itu aja yang kurang di smart band ini. Untuk fitur lainnya ini udah mantep banget ya. Nah untuk kelebihannya sendiri dibanding dengan smartwatch dengan harga 500 ribuan, dia ada shutter kamera teman-teman. Nah remote shutter ini udah mantep banget. Kemudian dia juga bisa quick replay di beberapa handphone ya. Ketika saya tes di iPhone 11 saya ini malah nggak bisa untuk quick replay-nya, atau di Android ya, atau bahkan di HP-nya Huawei sendiri itu kayaknya langsung otomatis bisa ya. Nggak tahu kalau di Samsung, belum saya coba.
Kalau di iPhone saya yang iPhone 11 ini nggak bisa untuk quick replay-nya. Kemudian untuk sensor-sensornya, perbedaan dari seri Band 8 dan Band 9 ini yaitu dia sudah ada 9 axis motion sensor, sedangkan kalau di Huawei Band 8 itu cuma ada 6 axis motion sensor itu ya. Dia ada nambah 2 axis motion sensor di Huawei Band 9 ini. Keren banget. Kemudian ada juga sensor-sensor baru dari Huawei. Ada Huawei TrueSyn 5.5 di mana untuk pembacaan heart rate dan SPO2 dia lebih akurat, dan nanti kita akan tes juga ya untuk heart rate dan SPO2-nya. Kemudian ada juga sensor Huawei TrueSleep 4.0. Ini juga untuk pemantauan kesehatan ketika tidur. Ini juga akan lebih cerdas lagi dan lebih canggih dibanding dengan Huawei Band yang seri sebelumnya, yaitu Huawei Band 8. Kemudian ada juga Huawei True Relax. Ini pemantauan stres yang lebih canggih lagi ketimbang Huawei dari versi sebelumnya. Dan karena dia udah anti air 5 ATM, ada teknologi sensor SWIM 2.0. Jadi ini pembacaan gerakan ketika kita berenang ini lebih canggih lagi dan lebih akurat ya dibanding dengan sensor Huawei Band sebelumnya. Oke, langsung aja kita akan tes untuk sensor heart rate dan SPO2-nya seperti ini. Untuk aplikasi sendiri, kalian bisa download di Android dan iOS, namanya ada Huawei Hub. Dan menurut klaim Huawei, ada 700 lebih watch face yang bisa kita ganti-ganti di Huawei Band 9 ini, dan itu gratis teman-teman ya. Dan ini saya udah nyoba-nyoba nih. Ada berbagai macam watch face unik-unik dan lucu-lucu nih, ada kucing. Kemudian ini yang jam digital, kemudian ini ada yang sporty banget nih, detiknya ada animasi ya, tuh detiknya. Dan yang menarik lagi, watch face-nya ini ada yang bisa kita rubah-rubah nih. Kalau ada tanda setting ini kita bisa rubah, misalkan yang ini kita klik tuh, kita bisa rubah-rubah sesuai yang kita mau, seperti itu. Keren. Untuk baterainya sendiri, walaupun nggak dijelasin oleh Huawei seberapa besar untuk miliampernya, tapi menurut klaim Huawei Band 9 ini bisa bertahan sampai dengan 14 hari pemakaian normal. Ini udah awet banget ya, karena ada teknologi dari AMOLED yaitu AOD juga. Jadi Huawei Band 9 ini udah bisa AOD dan udah bisa menyesuaikan dengan watch face. Misalkan kalau kita gunakan watch face yang ini, nah kita gunakan watch face yang ini, dia AOD-nya udah menyesuaikan dengan watch face. Ini keren banget. Di harga 500 ribuan ini, smartwatch aja belum ada yang bisa seperti ini. Ini tuh kelihatan kan, agak nggak kelihatan ya. Nah, coba kita ganti lagi. Nggak semua di watch face bisa mengikuti watch face ya. Untuk AOD-nya dia ada beberapa aja yang bisa mengikuti, yaitu watch face default dari Huawei yang seperti ini. Kita tunggu. Nah, itu udah menyesuaikan seperti itu. Keren banget untuk AOD-nya ya. Kemudian untuk harganya sendiri, kalau harga normalnya itu ada di 699.000. Nah, karena ini masih ada flash sale ya, dan sampai sebulanan lagi, harganya yaitu di 499.000. Ini
Ini murah banget ya. Dengan fitur-fitur yang canggih, kemudian sensor yang lebih akurat, kalian bisa dapatkan smartband keren ini dengan harga 499.000 atau 500.000 ya di marketplace kesayangan kalian. Dan menurut saya dengan harga 499.000 ini smartband rekomen banget untuk kalian beli. Dan bagi kalian yang tangannya merasa kecil, ukurannya di bawah 16 cm, kalian bisa pertimbangkan untuk beli smartband ini ya. Desainnya kecil, kemudian warnanya juga ada 4, yaitu ada yang warna putih yang saya ini, kemudian ada warna pink, ada warna black, dan yang jadi jagoannya itu ada yang lemon yellow. Dia ada perbedaan di desain bolong-bolong strapnya ini teman-teman. Dia lebih sporty ya untuk lemon yellow. Oke, mungkin segitu aja untuk konten kali ini. Walaupun cukup telat untuk saya review Huawei Band 9 ini, jadi buat kalian yang masih cari-cari smartband keren di harga 500 ribuan, saya saranin untuk beli smartband ini ya. Kualitasnya bagus dari Huawei yang udah terkenal dan udah 3 generasi ini jadi smartband terlaris di Indonesia, dan sensornya ini akurat banget ya. Oke, mungkin segitu aja untuk konten kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.